sambutan pengurus Yayasan Al-Faqih kepada yang kami hormati Bapak Sahrir Magister Pendidikan, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ayahanda Wakil Bupati Bima, yang kami hormati Ayahanda Sekretaris Kopertais Wilayah 14 Daerah Mataram, yang kami hormati Ketua Senat STES Harapan Bima. Terima kasih Pak Sekretaris, mudah-mudahan sampai selamat. Ya, terima kasih Pak Sekretaris. Saya lebih semangat ketika beliau kasih peluang itu, karena kami di yayasan itu butuh pernyataan beliau yang tadi, sehingga saya tambah lebih semangat untuk menyambut itu Pak Sekretaris. Terima kasih. Hati-hati di jalan Pak. Baik, terima kasih. Yang kami hormati juga para undangan yang sudah percaya kepada kami, luar biasa. Para pendamping yang sudah bersedia menyaksikan generasi Kabupaten Bima khususnya, bahwa hari ini beliau-beliau ini sudah menjadi sarjana ekonomi. Nah, walaupun program studinya ekonomi syariah, tapi secara titel itu adalah sarjana ekonomi. Baik, yang kami hormati sekali lagi, mohon izin Aji Mada selaku pengurus Yayasan Al-Faqih ya. Beliau ketua yayasan itu sekaligus owner terbesarnya adalah Pak Dr. Atalib MA. Beliau itu punya banyak yayasan. Salah satu yayasannya di sini adalah namanya Yayasan Al-Faqih ya. Yayasan Al-Faqih ini ada 2 perguruan tinggi swasta yang didirikan oleh Yayasan Al-Faqih berkat tangan dinginnya namanya Pak Dr. Atalib. Beliau hari ini sedang menjalankan ibadah umroh di Mekah sejak tanggal 14 selama 21 hari ke depan. Alhamdulillah, Yayasan Al-Faqih ini 2 PTS yang didirikan. Yang pertama STES Harapan Bima. Namanya itu secara nomenklaturnya itu Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Harapan Bima Nusa Tenggara Barat. Itu nama SK tahun 2012 tertanggal 16 Juni 2012. Jadi Bapak Ibu, Pak Wakil Bupati, jadi STES ini bukan hari ini muncul ya. STES ini adalah tahun 2012 dia diberi izin oleh Kementerian Agama. Itu tertanggal 16 Juni 2012. Jadi mungkin Bapak dan Ibu terutama dari birokrasi mungkin kaget, kapan kampus ini ada? Nah, jawabannya adalah seperti yang disampaikan sama sekretaris tadi ya. Kelemahan kita di perguruan tinggi swasta adalah di pengelolaan, baik tatanan kelembagaan, sumber daya manusia, serta dharma tridharma. Hal-hal yang inilah yang menjadi kelemahan selama sudah hari ini, artinya sudah 10 tahun lebih STES Harapan Bima berdiri, dan hari ini baru 2 kali wisuda. Dan kami tidak akan tertutup bahwa STES Harapan Bima sebelumnya betul dia tidak sehat. Harus kami sampaikan kepada terutama Bapak Ibu yang pendamping yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menuntut ilmu di
STES Harapan Bima. Bapak dan Ibu, berjalannya waktu, kami itu seharusnya wisuda pertamanya itu adalah 2016. Ya. Tapi apa yang terjadi? Tidak bisa wisuda. Persoalannya apa? Akreditasi. Salah satunya misalnya akreditasinya sudah selesai. Persoalannya apa? Pelaporan pedidiktinya tidak masuk. Ya. Jangan kira kalau misalnya program studi itu sudah terakreditasi, belum tentu bisa wisuda. Ya. Namanya pangkalan data perguruan tinggi. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau ikut PNS, itu kalau klik daftar PNS itu, kalau tidak muncul namanya di situ, berarti kampus itu termasuk ilegal. Ya. Hal-hal yang teknis itu yang harus dipastikan oleh badan penyelenggara. Yang namanya badan penyelenggara itu yaitu Yayasan Al-Faqih tadi. Ya. Jadi kami selaku badan penyelenggara itu harus pastikan data lulusan itu terkoneksi secara online, secara nasional. Ya. Sehingga mungkin yang hari ini banyak tidak kelihatan kapan dia jalan, kapan dia berkarya, teman-teman ini yang menjawabnya adalah pangkalan data perguruan tinggi atau disingkat dengan PDDikti. Nah, misalnya diketik di online itu Syahrir PDDikti, nah, muncul namanya Syahrir. Nah, tinggal dicari NIM-nya berapa dia dan sebagainya. Kalau tidak muncul, hati-hati ijazah Anda. Ya. Oke. Kembali lagi tadi sejarah STES ini. STES ini kepengurusan kalau nggak salah sudah yang ketiga ya Pak Yusuf ya. Yang ketiga. Pertama gagal. Kedua wisuda 1 kali. Ketiga sebenarnya ada sebenarnya, cuman kesana kemari. Nah, datanglah namanya Pak Syahrir. Makanya saya tadi terima kasih sama Pak Sekretaris tadi, saya diberi jalan karena sebutan beliau itu adalah rohnya untuk pengelolaan perguruan tinggi. Itu menjadi support dan semangat saya. Jadi maksudnya perjalanan kepengurusan STES ini banyak lika-likunya. Tapi saya ingin saya sampaikan bahwa pengelolaan perguruan tinggi itu harus tangan yang betul-betul yang memahami tentang pengelolaan perguruan tinggi. Kalau misalnya orang yang salah dan tidak paham tentang pengelolaan perguruan tinggi, maka lihatlah, oh pasti dia sombongnya kuliah. Tidak ada namanya tridharma. Tidak ada namanya pengelolaan administrasi. Nah, biasanya disebut namanya standar mutu. Kalau dia tidak terstandar, maka dia tidak akan terakreditasi. Nah, perlu diketahui teman-teman calon pengguna lulusan kami bahwa STES ini alhamdulillah di tahun 2022 ini berkat tangan dinginnya ayahanda saya ini sudah dari tahun 80-an kayaknya beliau jadi dosen. Jadi ya, mohon maaf. Jadi ayahanda saya ini sudah jadi maksud MADA itu
tidak tahan. Beliau ini dosen luar biasa, kesana kemari di PTS-PTS yang ada di Bima Dompu, disuruh cari mahasiswa kiri kanan. Beliau tidak pernah kenal namanya upahnya berapa. Dan itu bukan beliau yang cerita, tapi karena saya seorang peneliti, saya cari sampai pelosok Dompu sana. Gimana Pak Yusuf itu? Semuanya Pak Yusuf yang kerja. Bukan di STES Harapan Bima saja, banyak PTS di Bima Dompu ini. Kenapa seperti itu? Ada satu pesan yang saya ingin sampaikan di kita yang hadir hari ini. Orang Bima tadi sudah disebut, sudah ada profesor 2 orang dikukuhkan di Mataram. Tapi hari ini di Bima lektor kepala mungkin tidak ada, mungkin saksi, mungkin dari PTS, ya, teman-teman dari PTS, namanya lektor kepala atau golongan 4A itu tidak ada. Dari Stipar mungkin lebih tahu, dari STKIP lebih tahu. Tapi beliau ini sudah umur 60 tahun, tidak punya jafu. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada kekompakan antara instansi PTS ini. Seharusnya mari kita sama-sama, tidak usah bersaing masalah kuantitas, kita bersaing secara kualitas. Jadi seperti saya dengung-dengungkan di teman-teman mahasiswa khususnya di Harapan Bima, jangan takut, melangkah saja. Orang Bima kalau sudah keluar Bima pasti dipuji habis-habisan. Tapi ketika balik ke Bima, apa yang terjadi? Konflik bertubi-tubi. Saya yakin Pak Wakil Bupati capek ngurus orang Bima. Saya yakin itu. Dan saya bisa pastikan hal-hal seperti itu. Tapi minta tolong teman-teman wisudawan, jika Anda sudah jadi seorang sarjana ekonomi, jadilah orang yang bijak. Jadilah orang yang punya yang seperti yang motonya STES Harapan Bima itu, mandiri dan akuntabel. Jangan sebentar-sebentar baru buat UKM minta ke Pak Wakil Bupati proposal kiri, proposal kanan. Jadilah seorang yang mandiri. Jangan suka minta kiri, minta kanan. Tidak usah, ya. Jadi Bapak Wakil Bupati, kami selaku Yayasan Al-Faqih, kami sudah najar bahwa kami hadir di sini tidak ingin bahwa lulusan kami menjadi merengek kiri merengek kanan. Kalau saya tahu, saya pasti tegur dimanapun Anda berada. Mungkin teman-teman lulusan sudah tahu karakter saya kemarin sore. Jadi mohon, saya ingin sehabis dari sini jadilah diri Anda sendiri. Ini ada contoh fakta. Syahrir itu bukan siapa-siapa, Pak Yusuf itu bukan siapa-siapa, tapi dengan keikhlasannya beliau menjalani 60 tahun sekarang ini. Beliau belum bisa dipastikan golongan 3B-nya, belum bisa, karena secara legalitas pengelolaannya belum bisa. Cuman hanya terdata di namanya PD Dikti tadi sebagai legal hukumnya saja. Jadi mohon teman-teman alumni ke depan, mohon dibantu ayahanda kami ini, ya. Terakhir saya ingin sampaikan bahwa saya berdiri sini ini adalah persembahan khusus bagi kedua abang-abang saya dan ayahanda saya, Pak Farid dan Pak Yusuf. Karena beliau berdua sejak 2019 saya datang ke Yayasan Al-Faqih ini, beliau berdua tidak pernah menanyakan berapa honornya Pak Syahrir. Tidak pernah. Apa yang saya harus lakukan, kemana saya harus pergi.
ternyata orang Bima 2 orang ini cukup lumayan. Tapi kalau yang lain, kalau di Lombok sana, oh hormat orang. Tapi kalau di sini 360 derajat perubahannya. Jalannya sudah begini, ya. Apalagi sudah dokter, ndak mau tegur-tegur. Apalagi sudah tua, tiba pada setak deh. Ya. Tapi tolong, sekali lagi lulusan kita hari ini, ayo kita rubah wajah Bima. Jangan terpengaruh dengan janji ini, janji itu. Mari, ya. Saya rasa itu pesan moral saya selaku badan penyelenggara kami Yayasan Al-Faqih. Kalau ingin satu lagi PTS kami ada di STKIP Harapan Bima. Terakhir saya ingin kenalkan yang dimiliki oleh putra Bima terbaik ini, Pak Dr. Atalib ini. Beliau ada punya 7 perguruan tinggi, ya. Di Bima ada 2, di Lombok ada 4, di Kalimantan Selatan tanah bumbu itu ada 1. Tapi beliau tuh kalau didatangi sama orang Bima, apa Talib itu sukanya buka-buka aja. Saya senyum, tapi yang ngomong itu sudah kebakaran jenggot hari ini. Saya rasa cukup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.